sangat penting menjadi support keberhasilan dari suatu organisasi atau instansi atau dalam suatu perusahaan itu di bagaimana kita mengatur human resource. Sekarang teknologi sudah sekian besar pengaruhnya, apalagi di tengah pandemi ini. Terus yang kedua, bagaimana kalau dulu kita kan masih mengenal teori-teori yang lama yang hanya mengandalkan urusan kepersonalian gitu aja dulu. Terus berkembang menjadi teorinya menjadi kalau hanya kepersonalian dikembangkan bagaimana development-nya ke depan. Jadi istilahnya HRD gitu. Ya berkembang lagi ilmu-ilmu itu menjadi human resource management. Ini yang terbaru. Nanti saya coba buka slide saya sebentar. Ya, ini di slide saya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, sudah nampak, Pak, tapi masih kecil ya. Di slide Masih kecil lebih ya? bagus. Ya, digedekan gitu. Ya, ini strategic human resource management. Ada logonya Serikat Islam Politik ini Pak Adi. Jadi kami di SIP ini punya peran kan gitu ya. Jadi sedikit kami perkenalkan diri. Background saya sebetulnya adalah seorang pengusaha Pak Adi. Ada insya Allah 7 perusahaan ya yang saya bikin, 6 itu saya bikin sendiri dengan keluarga, yang 1 itu saya bikin bersama kawan-kawan. Nah, dari beberapa perusahaan itu salah satunya ada Jaya Amanah, mungkin Pak Fuad sudah dengar ya, itu Jaya Amanah itu zaman Pak Fuad memberikan dakwah di Jaya Amanah yang di Al-Falah ini? Iya, yang di Al-Falah. Betul. Ya. Yang di Al-Falah itu. Pak Adi masuk di dalamnya itu, Pak. Pak Adi ini juragannya Amanah itu antara lain. Jadi Jaya Amanah dulu tuh koperasi Pak Adi, kalau Pak Adi paham ya. Itu kan sama kawan-kawan BKPRMI dulu ya. Mas Imam Hambali, terus Pak Nur Hidayat, gitu-gitu kan. Ya, Pak Umar Zaini. Publikasi itu di Depok. Oh iya. Bikin koperasi juga semacam itu untuk kebutuhan ini. Oh. Polanya pernah dulu benchmark ke Cahaya Amanah. Oh ya, mantap. Ya. Sekarang Pak Adi ada di mana? Di Hong Kong lah? Sekarang kerja di Hong Kong, tapi organisasi yang di Depok udah ngembangkan seperti Cahaya Amanah. Cuma besar Cahaya Amanah lah. Bagus, bagus. Ya bisa kolaborasi mungkin ya. Jadi sama kawan-kawan itu saya dipercaya. Dulunya koperasi, begitu saya masuk, saya tidak mau koperasi, karena koperasi kita tidak bisa memberikan decision yang mutlak. Saya harus mengumpulkan orang, minta persetujuan dulu, baru oke kan gitu, baru bisa jalan. Wah ini lama kalau dari sisi bisnis gitu kan, tidak cepat gitu langkahnya Pak. Nah sekarang saya rubah menjadi PT, gitu kan. Tentu kan kita harus memberikan modal tuh, dan saya juga berikan situ supaya saya bisa memberikan kontribusi kan begitu ya. Artinya saya juga bisa punya otoritas gitu ya. Terus akhirnya saya ditunjuk kawan-kawan jadi direktur di situ. Nah, sampai sekarang insyaallah begitu. Sekarang sudah jadi PT Pak Adi. Ya. Baik, itu sekilas. Kemudian saya juga punya perusahaan konstruksi, Pak. Mungkin almarhum Ustadz siapa Ustadz kawan kita itu kan juga seorang kontraktor yang biasa sama saya itu Pak siapa ya, yang barusan meninggal Ustaz, pengurus SIP. Yang Pak Danang. Bukan. Setelah Pak Danang itu Pak Miftahul Huda. Oh, Pak. Pak Miftahul Huda. Ya, Pak Miftahul Huda itu sama-sama saya kontraktor gitu kan. Nah, karena kita sempat satu. Pak Misbahul Huda ya? Pak Miftahul. Oh, Miftahul ya? Oh, bukan ya. Bukan Pak Miftahul. Bukan. Kalau Pak Miftahul Huda itu sama-sama saya ketemu di Wali Murid. Miftahul Huda itu lain, itu beliau yang aktif di rumah kepemimpinan itu Pak Adi. Iya. Jadi ini yang Pak Miftahul Huda ini adalah
di kampus Universitas Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma, ya. Ya juga seorang insinyur Ya. yang juga terkait dengan skala construction gitu. Mohon maaf, Dan itu juga ini masuk singkatan dari apa ya? dalam SIP. Kenapa Pak Adi? SIP Kenapa? ini singkatan apa ya? Serikat Islam Politik Pak Adi. Oh, iya. Baru dengar Ya, ini. nanti Pak Adi akan saya berikan informasi lebih lanjut mengenai SIP pada waktu kita kontak-kontak personal ya. Karena perkembangan di Indonesia ini beda dengan perkembangan di Hong Kong. Hong Kong ini masih jauh terlalu jauh. Serikat Islam Indonesia. Mari silakan Pak, teruskan. Iya, tapi face-nya Pak Adi ini cocok ini kayak orang Hong Kong sudah Pak. Oke, ya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini saya gunakan bukunya dari Person Education edisi yang ke-15 ya dari Gary Disler. Lanjut. Halo? Lanjut ya. Jadi di sini saya menggunakan bukunya dari Gary. Ya. Putus-putus ya, Ustaz ya? Enggak, suara saya. Enggak, di saya oke. Oh, suaranya Pak terima dengan baik. Iya, suaranya Pak Fuad. Iya, suara Pak Fuad saya dengar putus-putus di tempat saya. Suara saya terputus ya? Kadang-kadang sinyalnya mungkin kurang bagus. Iya. Kalau dari Mas Adi gimana? Bagus, suaranya? Bagus. Di saya Pak Eko bagus. Pak Fuad kadang-kadang putus, Pak. Ya, saya juga begitu. Suara Pak Fuad putus-putus. Oh, saya pakai ini ya. Ya. Oke. Kalau Pak clear, saya soalnya pakai HP ini. Monggo silakan terus. Ya. Jadi saya di sini menggunakan bukunya Gary Disler tentang Human Resource Management. Kenapa saya tertarik untuk mengulas ini? Karena kita ada dasarnya, teori yang menguatkan tentang Human Resource Management. Kalau peran Human Resource Management itu kan dihandle oleh seorang personalia atau manajer. Itu kan ketika masih konvensional dulu, hanya bertugas bagaimana men-hiring SDM yang diinginkan, kemudian melakukan training, melakukan appraising, compensation, dan developing. Begitu saja, tapi tidak ada namanya motivation, terus tidak ada namanya bagaimana tools untuk mengukurnya. Dan dengan kemajuan teknologi juga belum ada teknologi yang masuk untuk dikembangkan di dalam human resource management yang bisa dilibatkan. Nah, itu ada teknik-tekniknya, ada konsep-konsepnya yang mana kalau ini diterapkan dengan baik, strategi ini akan menghasilkan the right people in the right job. Kalau dulu the right people in the right place, in the right position gitu. Sekarang lebih spesifik lagi, the right people in the right job. Nah, itu yang menjadi PR kita sebagai seorang leader kan gitu. Bagaimana kita bisa memilih anggota dari organisasi kita atau anggota dari staff-staff kita yang akan mendukung rencana yang sudah kita create untuk menghasilkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Tuh. Nah, alignment framework-nya seperti ini. Kita punya strategi bisnis nih, atau organisasi yang kita create. Tentu ada dua kaki yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah organization structure-nya seperti apa, kita bentuk strukturnya, ini yang akan mendukung, dan jangan lupa human resource management-nya juga harus kita siapkan. Nah, human resource management dan organization structure ini nanti yang akan mendukung strategi bisnis yang kita inginkan. Bagaimana peran human resource management ini bisa tepat, gitu. Baik itu dari sisi tepat dari sisi pemilihan personnya maupun tepat dari sisi planning dan
kontrol yang dilakukan, sehingga bisa mendevelop, bahkan bisa mengkader gitu kan. Kesuksesan satu organisasi itu kalau kita bisa menyiapkan kader, dan itu smooth berjalan, kan tidak berubah-ubah kebijakan setiap tahun atau setiap periode, nanti terus melenceng. Wah, ini yang susah kalau kita bicara kaderisasi istilahnya. Iya, kaderisasinya biar leader, smooth. create leader. Iya, create leader. Nah, ini yang saya nangkap cita-cita besarnya Pak Fuad itu kan bagus di sini, bagaimana Islam itu bisa Islam yang mukmin ya Pak Adi, dengan kualitas mukmin. Kalau Pak Fuad selalu mendakwakan gitu, Islam pemimpin itu yang dengan kualitas yang mukmin, yang bisa memimpin peradaban gitu kan dalam skala besar menjadi yang islami gitu kan. Mungkin kalau di struktur di negara gitu kan saat ini kita lihat yang kualitas mukmin, yang pemberani dan cerdas itu saat ini saya melihat seperti Erdogan gitu. Nah, saya tidak mengatakan yang lain jelek, tidak, tetapi yang berkualitas mukmin itu seperti Erdogan. Itu kalau dalam suatu negara. Tapi kalau dalam suatu perusahaan itu seperti perusahaannya si Apple, si siapa namanya itu, almarhum pencetus Apple itu Steve Jobs. Itu bagaimana dia memberikan dasar yang kuat visi dan misi, sehingga walaupun Steve Jobs sekarang itu sudah tidak ada, tetapi Apple ini tetap menjadi leader untuk kelas handphone yang tinggi, high class, gitu kan. Sampai pada kenyataannya Apple itu sekarang saya dengar itu bahwa mengakuisisi, meng-hiring orang itu yang background-nya dari fashion, iFast gitu-gitu. Kenapa? Karena mungkin platform yang diterapkan oleh Steve Jobs itu betul-betul kuat, gitu, sehingga perusahaan ini walaupun ditinggal atau apa tetap bisa eksis. Kalau Jack Ma beda ya, Jack Ma sama, tapi Jack Ma lebih ke application-nya ya, seperti dia bikin Alibaba begitu kan Pak Adi ya. Nah, itu juga besar sekali. Cuman ya beda core bisnis saja, tapi dari saya rasa dari visi dan misinya seorang leader sangat kuat bagaimana bisa memberikan pengaruh, influence gitu kan, sehingga perusahaannya bisa menjadi besar. Cuman kita kan orang muslim ya, dan kepinginnya itu pemimpin atau leader itu yang betul-betul bagus memimpin sebuah organisasi, sebuah negara, begitu kan. Kalau kita bicara negara, lah yang seperti apa sih pemimpin yang bagus? Banyak itu kita lihat, presiden, jenderal, gubernur, manajer, supervisor, sampai ketua umum organisasi ormas-ormas itu ya. Itu banyak yang sukses, tapi banyak juga yang gagal. Itu karena apa? Karena mereka tidak mampu meng-hiring the right people, gitu kan? Tidak mampu memotivasi timnya juga. Itu hanya mungkin berdasarkan kedekatan dulu tim suksesnya, mungkin begitu ya, sehingga dia dianting terus untuk menjadi orang-orang di sekitarnya. Padahal kapabilitasnya tidak bagaimana ya, tidak bagus kan gitu ya, dari sisi kemampuan dan intelektualnya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Ada teori kita umpamakan SIMOSA. SIMOSA ini kan singkatan ya Pak. Computer Integrated Manufacture Open System Architecture. Jadi kalau kita bicara sebuah sistem, di tahun 1990 itu ada model framework gitu, istilahnya integrasi mesin, komputer, dan people. People ini sebagai operator. Jadi satu kesatuan itu bagaimana operator bisa menggerakkan mesin dengan disupport oleh komputer. Nah, di dalam SIMOSA Business Process Mapping ini juga begitu, ada manage proses yang di atas itu, manage prosesnya mendirect support proses dan mendirect core proses. Siapa yang di manage proses ini ini adalah kalau di suatu perusahaan ada direksi atau komisaris itu di atas ini. Terus kalau yang di organisasi ini mulai ketua umum ke atas, bisa penasehat, bisa pembina begitu kalau di dalam suatu yayasan.
Nah, terus peran human resource proses, IT proses, finance proses, maintenance proses itu adalah sebagai support yang mensupport untuk develop produk, get the order marketing, support produk, fulfill order, begitu. Sehingga ini menjadi yang action-nya itu adalah orang-orang yang di lapangan yang secara langsung, tapi yang meng-create plan, yang meng-create sistem, yang meng-create konsep, dan yang mendukung semua kegiatan yang di lapangan itu yang disebut support proses. Salah satunya adalah human resource process. Gitu. Ini teori dasar, saya ambil dari Person Education. Nah, ini yang kalau di perusahaan yang saya sebut tadi ya, ujung-ujungnya itu adalah yang sebelah kanan untuk get margin. Nah, marginnya itu harus besar. Ini kan harus didukung oleh firm infrastruktur, ada human resource management, teknologi development, procurement. Ini harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang tepat. Nah, primary activities-nya juga begitu. Ini mendukung semua untuk mendapatkan sebuah margin yang besar. Pak Adi, kalau boleh tahu background-nya Pak Adi apa ya di sana? Saya di telco. Kalau Telkom. saya bisnis mapping proses yang biasa dipakai ITOM base. Oh, mantap. Iya. Proses struktur. Proses struktur. Ya, kurang lebih hampir sama Pak Adi ya. Cuman kalau mirip. Kenapa? Iya, mirip. Secara mirip. Framework-nya sama mungkin ya. Nanti ada saya punya lanjutannya, ini ada framework-nya yang lebih besar lagi. Nah, ini human resource value chain-nya sama ini. Jadi bagaimana kalau kita me-hire seseorang atau tools ya, ini salah satu tools-nya untuk upgrade, memberikan added value, itu kan kita harus melihat itu track-nya, bagaimana menarik dari seseorang itu dari sisi bakat, kan harus seperti itu ya. Human resource itu kan melihat dari bakat, terus kemudian bakat itu apa sesuai dengan yang kita cari. Terus kalau sudah, betul ya Pak? Pakai psikotes biasanya ya? Ya, pakai psikotes. Toolnya Pak itu. Terus kemudian kita motivate dari performance management ini juga ada toolnya seperti matrix gitu Pak ya. Kita bikin matrix. Terus ada engage dan kita develop sampai pada akhirnya itu ada perform di workforce planning-nya. Jadi seperti itu untuk success system-nya. Nah, success system modelnya nanti ya standarnya kita harus sudah tetapkan ini, attracting a high performing workforce-nya. Kemudian setelah itu kita develop, kita motivasi, kita maintaining, changing ke high standard lagi, terus kita focusing. Jadi seperti itu success system-nya di dalam model human resource management itu. Nah nanti ini teori lama sebetulnya Pak Adi, tahun 96 dari Harvey, DF dan Bribon itu. Cuma kadang-kadang beberapa kita lupa, kadang-kadang gitu, sudah enjoy dengan kondisi sekarang gitu kan, sehingga kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak kita lakukan. Padahal ini penting sekali kalau kita konsis terhadap ini. Kadang-kadang owner tuh kan tidak kepingin, wis gak ruwet-ruwet kan gitu ya. Pengennya wis, yang penting hasilnya di kan gitu. Padahal ini adalah bagian dari proses yang harus dijalankan. Gitu. Yang perlu ada talent pool biasanya apa? Ya grup yang fast. Ya harus dikasih jalur yang khusus tuh. Kalau enggak lari dia. Enggak lari, ya betul. Dan harus dikasih semacam support ya bahwa reward. Jadi dia betul-betul nyaman di dalam itu kayak perusahaan Google, gitu kan? Google itu disupport dari satu tempat itu kan semuanya ada di kantornya itu dan enjoy sekali kan gitu ya. Mulai coffee shop, mulai ada entertainment kan gitu ya, yang lengkap sehingga orang tuh datang ke kantor tuh betul-betul nyaman dan dia tidak ingin pulang, seakan kan begitu kerja terus di situ. Harapannya si manajemen Google itu seperti itu. Dan
yang paling penting yang ingin ditangkap adalah ide-ide segarnya, Pak. Gitu kan kalau di Google itu yang saya lihat itu. Apalagi sekarang kan generasi milenial. Kalau kita kan mungkin masih baby boomer atau iya. Dan berani bayar mahal Google itu terhadap Z ini Gen Y, Gen Z ini beda ini pola behavior mereka kan. Oh, beda sekali sudah ke treatment di human resource-nya memang perlu tricky juga itu. Iya, dan perlu out of the box gitu kan, ide-idenya itu nggak bisa yang konvensional gitu ya. Gitu. Nah, ini yang di sesi 2 bagaimana related terhadap human resource ini related terhadap manajemen proses. Ini di sini. Nah, ini teori yang umum Pak Adi ya, ada planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Ini umum. Staffing, leading, controlling. Ya, tapi kadang-kadang itu kita itu sudah punya planning, sudah punya organizing, sudah punya staffing, tapi kita itu kadang-kadang di leading dan controllingnya lemah. Karena kita susah loh Pak, leader itu mencari leader yang tepat, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita sebagai owner kan gitu ya, kadang-kadang ide kita itu menyampaikan itu sepertinya masuk, tetapi yang dijalankan tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, kembali lagi, siapa yang salah, leadernya, kontrol kita? Ya kembali lagi ya kontrol kita loh. Bagaimana kita kok enggak ngikuti kontrol kan begitu kalau pengalaman saya kan gitu. Jadi saya lihat ini kok nggak sesuai seperti yang saya inginkan, bisa jadi dari SDM-nya yang salah terhadap menerjemahkan perintah yang kita inginkan, atau dari perintah kita yang tidak bisa ditangkap dengan baik, atau karena komunikasi kita dan kontrol kita yang terlambat, bisa jadi begitu. Complicated ya Pak Adi ya, sebetulnya. Ya. Yang kedua gini, sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh setiap pemimpin atau manajer itu? Sebetulnya kan intinya kan bagaimana ya kita itu bisa mengendalikan atau bisa people yang di bawah kita itu secara personal atau secara cita-citanya itu bisa kita arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kan sebetulnya key point-nya atau keyword-nya untuk seorang manajer itu kan gitu ya. Nah, bagaimana itu di sini? Karena rata-rata nih di manajer itu kan bahwa tidak paham bahwa sebetulnya manajer juga punya tugas yang tidak sepenuhnya itu menjadi ini tanggung jawabnya human resource development, orang HRD, orang bukan di saya, tidak bisa begitu. Kalau kita lihat ya, antara human resource responsible-nya terhadap people itu dengan manajer itu berbeda. Di sini kalau saya lihat kita lihat bersama yang di tabel sebelah kiri, human resource unit itu ini yang menjadi tugas human resource, participate in strategic planning process for entire organization, identifies HR strategies, design planning data system, sampai implementasi HR plan yang sudah di-approval oleh top management. Nah, HR ini mensupport manager. Manager kan saya butuh orang nih, gitu. Misalnya di technical manager saya butuh orang, kemudian orang dengan kualifikasi A, B, C, D, E. Nah, nanti diskusi dengan HR unit. Kira-kira kalau dengan posisi seperti ini bagaimana? HR unit itu kan punya plan itu, punya catatan bahwa yang kamu inginkan seperti apa sih bisa diterjemahkan dengan baik sehingga nanti si HR unit itu akan mencari orang itu yang sesuai dengan yang diinginkan manajer itu. Tapi setelah dapat orang ya tentu kan harus ada discussion tuh dalam pelaksanaannya, apakah orang ini sesuai dalam pelaksanaannya. Kadang-kadang begini Pak Adi, pengalaman saya dulu waktu kerja di Wismilak ya, saya dulu di Wismilak itu ada alumni TS yang pintar sekali dalam sejarah penerimaan karyawan baru ya, itu tidak ada nilainya tuh sebagus dia Pak Adi. Tetapi setelah diterima bekerja, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Saya heran, kenapa ya? Gitu kan. Nah, ternyata kan ada faktor-faktor yang lain, mungkin secara psikotes, secara
tes tertulis wawancara itu bagus semua. Tapi implementasi di lapangan dia tidak bisa, gitu. Nah akhirnya hanya bertahan kurang nggak sampai 1 tahun, 3 bulan saya kira harus dikeluarkan. Sekarang jual saya ketemu terakhir itu jualan. Ya kasihan juga alumni TS jualan caca kue gitu Pak. Ya namanya nasib ya sudah. Ini kadang-kadang potensi seorang kelihatan bagus, tapi ketika sendiri yang sering nggak diukur itu kadang-kadang ini teamwork. Teamwork, betul. Itu teamwork. Betul. Karena ketika kita bekerja dalam satu organisasi, sebuah perusahaan kan bukan hanya one man show, bukan hanya superstar, tapi super team. Itu yang harus digali sih memang. Betul. Betul. Apalagi orang. Betul, apalagi departemen yang dia masukin departemen project. Jadi saya tahu sendiri project itu kan tuntutannya tinggi. Jadi waktu, terus kemudian bagaimana dana yang tersedia, terus spesifikasi gitu kan. Nah, berbeda terbalik, ada kawan yang juga alumni TS gitu kan ya. Tetapi dia teksnya biasa-biasa saja Pak Di. Tetapi karena pengalaman organisasinya dia bagus, komunikasinya bagus, karirnya melejit Pak Di. Nah, gitu kan. Yang biasanya nakal waktu kuliah itu waktu dikerja, melejit ya. Sukses. Karena kendal. Iya, kalau Pak Fuad itu pengalaman organisasinya tinggi Pak Fuad ini. Saya ingin belajar dengan Pak Fuad ini juga ya. Oke. Next. Nah, ini tren shaping human resource management sekarang seperti apa? Kita lihat di sini. Ada ya workforce demographic and diversity trend. Sekarang ini sudah dipengaruhi oleh demografi. Karena kita lihat ya Pak Adi, sekarang kalau dulu nih tenaga kerja itu kan banyak prianya daripada wanita. Secara umum ya, nanti bukan ya tentu kan kita lihat per bagian-bagiannya. Tapi sekarang itu juga harus memperhatikan ini karena tenaga kerja wanita itu jumlahnya ini populasinya makin banyak ini. Iya, apalagi di Rungkut, di barang pabrik. Nah, iya. Nah, bagaimana ini bisa terus tingkat pendidikan kan gitu? Tidak bisa nantinya terus saya hanya mencari misalnya pria saja padahal yang masuk CV-nya itu banyak wanita. Terus apakah tidak kita seleksi, kita nunggu sampai kapan kan gitu? Nggak bisa. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang untuk pria dan wanita itu bisa dilakukan bersama-sama bisa, asal tidak ya secara fisik yang memberatkan gitu ya Pak Di. Saya tidak tahu kalau di Hong Kong gimana ya polisinya ya Pak Di. Sama ya? Nggak dibeda. Kalau gender nggak ada perbedaan sih. Tapi kalau jenis-jenis pelayanan kebanyakan sih memang wanita ya. Wanita ya. Laki-laki. Ya. Terus dari sisi reward sama ya? Sama ya. Dan di kantor saya yang di Hong Kong ini juga di level senior leader juga ada yang wanita. Ketika dia punya kapabilitas, why not? Nggak ada pengaruh. Yes, ya. Terus trend in how people work. Nah ini pengalaman sih saya melihat nggak jauh-jauh di Singapura dengan di Indonesia ya, baik itu Jakarta maupun yang di Surabaya. Itu kalau saya jam 6 pagi itu bagaimana orang tuh sudah antusias berangkat kerjanya itu tinggi. Perempuan, laki-laki gitu ya. Nah, terus bagaimana terus juga bekerja, etos kerjanya itu berbeda sekali dengan ya kita harus akui lah bahwa di negara kita itu masih banyak itu yang kurang work hard. Setuju Pak Dia? Kalau di sini malah kecenderungannya orang itu they will do what the job is assigned to him, to her. Jadi dia hanya mengerjakan apa yang memang jadi tugasnya dia. Kalau di luar pekerjaan gitu, ini this is my responsible, gitu. Kalau di Indonesia kan kita kadang masih banyak yang ya bantu. Siap aja gitu kan. Iya. Ya itu mungkin deliver jobnya kurang banyak sehingga banyak waktunya. Soalnya saya lihat ya kita tidak nutup mata ya Pak. Ketika kan gitu sebenarnya. Apalagi di pemerintahan misalnya ya jam 8 pagi harusnya sudah melakukan pelayanan.
tapi masih buka kantor, masih bersih-bersih, masih baca koran. At least ya, mulai kerja itu sekitar 9:30. Nah, gitu. Itu di kelurahan itu yang saya tahu. Dia tanggung jawab terhadap pekerjaannya tinggi. Itu. Bagusnya di sini gitu. Ya, ya. Terus improving performance at work. Bagaimana human resource as a profit center. Jadi di dalam memberikan peran human resource itu kan bisa memberikan profit center, harapannya begitu. Ini yang tren yang sekarang. Kemudian globalization trend, economic trend, dan teknologi trend seperti yang saya sampaikan di awal. Kita memang tidak model-model teknologi sudah mulai merambah ke berbagai sektor ya Pak, baik itu di human resource maupun apalagi di sektor marketing. Di tengah pandemi seperti ini apalagi ya. Sekarang kan terkenalnya digitalisasi. Yes. Digitalisasi tren. Jadi digital dan auto service. Ya, iya. Makanya itu kan tidak bisa kita dengan cara-cara konvensional, apalagi sekarang ini pandemi seperti ini ya. Beberapa perusahaan yang PMA di Indonesia pun melakukan seleksinya itu sekarang itu sudah menggunakan teknologi. Jadi telekonferensi begitu-begitu, yang bosnya itu ada di India atau di mana, kawan-kawan yang apply itu di Indonesia itu melakukan telekonferensi, tes-tesnya itu by online semua. Atau kalau di Hong Kong gimana, Pak Adi? Sama-sama. Sebagian besar kan? Masih work from home. Masih. Ya, betul. Nah, ada ini tadi kita perdalam yang disampaikan oleh Pak Adi, ada digital teknologi yang driving higher professional and automation. Jadi agile media, mobile application, ada gaming, cloud computing, data analitik. Nah, ini yang data analitik ini Pak Adi. Kadang-kadang kalau dulu kan ini belum bagus ya data analitik ini. Padahal data analisa ini kan kita gunakan untuk mengetahui talent seseorang, untuk kita develop, sehingga aset sebenarnya kan SDM yang kita miliki itu kadang-kadang kita lupa terhadap ada fungsi yang kita bisa analisa di dalam data seseorang itu. Ini yang sekarang lebih di tren yang harus lebih banyak digali gitu Pak. Nah, today new human resource management seperti apa? Ya, a brief history of personal human resource, distribute human resource sampai pada trend shaping digital and social media. Yang memang sudah waktunya ya kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional ya Pak Di. Ya mau nggak mau tetap harus mengikuti perkembangan. Go digital. Yes, go digital. Betul. Lah, ini summary-nya ya kalau kita secara umum ya, tren ekonomi global tadi sudah saya jelaskan, bagaimana fokus human capital-nya sampai pada distribute-nya. Itu. Ini mungkin nanti coba saya lompati strateginya bagaimana. Nah, ini human strateginya. Coba saya cek. Nah, strategi human resource management ini bagaimana kita menerapkan sebuah formula atau perencanaan awal, kemudian mengeksekusi sebuah policy yang praktis sehingga kita bisa menerapkan atau memproduksi employee yang kompetensi dengan behavior company yang diinginkan agar tujuan dari organisasi atau tujuan dari perusahaan itu bisa kita capai. Ini teorinya Pak Adi. Employee strategic result. Nanti kalau ini saya lompati saja, ada beberapa yang acting value, terus kemudian ada new human resource manager. Ini saya lompati. Nah,
Tahapan-tahapan ini mungkin ini teori ya. Jadi ada namanya tadi job analysis, human resource personnel planning, recruitment seleksi, training development, personal management appraisal. Ini rata-rata perusahaan-perusahaan yang sudah nasional ya, pasti sudah menerapkan ini semua. Bahkan sekarang beberapa perusahaan multinasional di Indonesia seperti Pertamina, saya dengar juga selangkah lebih maju lagi, Pak Di. Gitu. Kalau di Telkom ya saya rasa juga sudah apalagi Telkom ya sudah sangat ini ya dengan care terhadap teknologi. Betul, Pak Di? Ya, kita itunya digital, digital. Ya. Harus semua digital. Sekarang didorong semua berbasis digital. Nggak ada lagi yang paper base. Serba digital. Ya, termasuk untuk data analisisnya, Pak Dia. Data analisis, big data analisis dari awal sudah. Kita ada namanya CBHRM, Human Resource Management. Itu 360 derajat penilaian terhadap performance dan karakter leadership karakternya. Jadi dari atasan, dari peer, sama dari bawahan. Udah lama itu. Dari situ nanti akhirnya di ini. Terus ada talent pool juga untuk melihat siapa yang nanti dikasih mark. Oh ini yang sprinter, ini yang biasa, ada yang ini development dan sebagainya. Ya, termasuk target-target yang sudah diberikan kepada masing-masing itu ya. Ya, kalau itu kan KPI masing-masing. Ya. Ada. Itu saya lihat di Lipo ya, perusahaan Lipo itu juga sudah seperti itu juga gitu, saya lihat. Oke. Nah, ini beberapa variasi studi strategis ya. Intinya kan di sini. Kalau saya lihat ada initiating-nya, ada planning, ada eksekusi, ada monitoring, ada closing. Ini kan seperti intinya kan ini Pak Dia. Ini teori, saya ambilkan teori yang lain dari nanti ada namanya teori Tuckman ya. Teori Tuckman itu kan ada tahapan-tahapan, ada forming, storming, norming, performing, dan adjustment. Begitu Pak Dia. Pernah dengar ya istilah dia? Istilahnya saya kurang tahu. Ya, jadi di teknologinya. Jadi di sini ini contoh ya, project human resource management. Teori ini ada initiating, ada planning, executing, monitoring ya. Plan human resource management itu nanti tahapannya dari semua ini ada plan human resource management, ada acquire project team, ada develop project team, ada manage project team. Nah, ini adalah bagian teori yang lain kalau kita menggunakan human resource di dalam project. Misalnya begitu Pak Adi. Bahasa project itu tidak harus project itu yang bersifat bangunan fisik atau apa ya. Bisa project itu kan pengadaan barang dan jasa itu juga bagian dari project. Saya bilang gitu. Nah, ini yang pertama tadi kan input, tools, output. Nah, inputnya apa? Ada project management plan, activity resource requirement, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Ini yang paling penting adalah saya highlight yang merah ini, activity resource requirement. Ini tools-nya, organization chart, position description, seperti job description gitu Pak Dia. Kita bikin organization chart-nya seperti apa, job description apa, terus networking, organizational theory, expert judgment, dan meeting. Ini bagian dari tool-nya. Output-nya menghasilkan human resource management plan yang sudah terstruktur dengan baik, mulai dari input dan tools yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin ada teori-teori matrix ya, ada Raji, ada contoh nih, ada aktivitas A, B, C, terus kemudian resource-nya itu ada Sue, John, Carl, Annie, Tom. Nah, ini bagaimana aktivitinya di dalam aktivitas A itu siapa resource-nya? Ada John. Kalau yang aktivitas B ada siapa? Ini mungkin metrik-metrik seperti ini kadang-kadang yang kalau perusahaan-perusahaan besar sudah menerapkan, tapi perusahaan-perusahaan yang kecil seperti di tempat saya masih belum bisa karena saya tidak punya SDM yang seperti ini.
Kalau saya sering pakai Raci nih, Raci Matic. Betul ya? Pakai ya. ini ya Pak Adi? Kalau saya sering pakai Raci. Uh, Responsible, accountable, consulted, consultant, informed. Ya. Ya. Ini selalu ini karena kan kita kerja dengan teamwork, jadi banyak orang, banyak unit kerja. Jadi satu case itu harus jelas, kalau enggak lempar-lemparan nanti. Gitu aja masih ada beberapa pekerjaan yang belum tercover ya. Kadang-kadang siapa responsibelnya begitu ya, betul ya? Pada proyek baru, racinya ini didiskusikan, jangan sampai ada yang bolong. Betul. Ya. Ya nih, ini saya kenal nih. Kenal ya, betul ya teori ini Pak Dia. Ya kalau Raci kenal. Implement hari-hari ini. Ya. Nah, ini kalau yang EQR project team-nya kan ini ya, dari bagaimana ada pre-assessment, multi-criteria decision, ada acquisition. Yang pertama yang di atas itu acquisition. Jadi ini kadang-kadang begini ya, misalnya kita mengerjakan project nih, terus kemudian karena saking banyaknya project, kita punya workshop yang tidak ngatasi, Pak Di. Ya, tidak ngatasi dengan project yang kita miliki, misalnya kita punya project 10, workshop kita itu hanya bisa mengcover 6. Berarti 4 project ini tidak tercover dengan kemampuan workshop yang kita miliki. Maka apa yang akan kita lakukan? Kan gitu ya. Apakah kita mengakuisisi atau kita mencari workshop yang lain dengan spesifikasi, dengan harga, dengan waktu, tentu diikat dengan kontrak yang sedia. Nah, ini teori yang mana yang kita gunakan, gitu kan? Ternyata adalah kita cocoknya menggunakan teori multi kriteria decision analysis. Ini yang kita pakai. Ini banyak terjadi seperti proyeknya Wika, gitu kan? Ketika dia punya workshop tapi tidak ngatasi, kan gitu. Nggak tahu kalau di Telkom apa pernah mengalami hal yang sama ya Pak? Oh sering kalau kayak gini, karena sering juga kan ketika resource internal nggak memadai, di subkon cari vendor untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan, atau meng-hire konsultan untuk menyediakan sistem konsultansi planningnya. Misalkan kita nggak punya expertise, sering ini. Jadi ada pakai acquisition atau pakai multi criteria decision analysis begitu ya, yang dipakai ya. Ya, nah ini negosiasi toolnya tadi kalau sudah semua sudah sesuai ya tentu kita melakukan negosiasi. Nah, oke. Tool yang lain ada yang namanya virtual team. Virtual team ini kan tidak bisa ketemu secara langsung. Jadi ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang terkait konsultan, gitu ya Pak ya? Iya. Tapi konsultan ini bukan konsultan di pelaksanaan, tapi ini mungkin konsultan di perencanaan ini Pak Haji ya. Kan nggak mungkin kalau di pelaksanaan harus virtual karena pasti bias ketika di lapangan nantinya kalau hanya virtual. Tapi kalau perencanaan kan masih bisa by gambar gitu kan, masih bisa diskusi. Ya. Terus bagaimana develop project-nya? Sama di buku itu teorinya ada input, ada tools, ada output. Cuman inputnya apa? Nah, inputnya ada human resource management plan. Kalau tadi outputnya adalah human resource management plan, kalau sudah ke tahap develop, maka yang human resource management plan itu menjadi input tadi. Nah, project staff assessment and resource calendar ini penjadwalan, ini yang penting. Kemudian tools-nya adalah interpersonal skill, training, team building, seperti yang Pak sampaikan tadi, ya bagaimana membuat teamwork itu kan harus ada building activities yang gitu ya. Kalau nggak begitu nanti nggak bisa jalan. Maksudnya itu biar visinya sama, nanti keinginan beda-beda susah siapa yang diturut kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah bentuk team building, cita-citanya pasti nanti akan sama dan mereka akan bekerja keras untuk mewujudkan satu cita-cita yang sama itu. Nah, output-nya adalah tim performance assessment, enterprise environmental factor update yang lebih bagus lagi. Nah, ini soft skill-nya Pak Adi. Ini umum juga ada communication, leadership, negosiasi, influence, motivation, problem solving. Ini personal skill yang harus dimiliki oleh masing-masing individu dalam rangka kita ingin mendevelop sebuah
tim project yang ingin kita inginkan. Sama tahapannya juga masih ada training, ada tim activity seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, Pak Adi. Ada teori Tuckman model ya. Ini teori lama ini. Pak Adi pernah dengar ya? Ini pencetusnya itu Dr. Bruce Tuckman tahun 65 kalau nggak salah ya. Ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Jadi kadang-kadang kita dulu rame-ramenya. Kenapa? Team building gitu ya, dalam rangka team building ya? Iya, dulu model ini ya, model pembentukan sebuah tim kan gitu ya. Dulu kan ada istilah kalau kita melakukan satu rapat program kerja gitu, bagaimana menetapkan brainstorming kan gitu dulu, kan gitu ya. Nah, padahal sebelum brainstorming itu ada kita gabungkan dulu namanya forming, bahwa personil menjadi satu tim yang sesuai. Baru kita melakukan storming, tahapan-tahapan dan kesepakatan-kesepakatan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Terus ada norming, pada fase norming, anggota tim mulai bekerjasama menyesuaikan kebiasaan kerja dengan perilaku tim. Jadi tim belajar saling percaya, tidak bisa saling curiga-mencurigai. Akhirnya ya nggak jadi teamwork yang bagus. Sampai pada akhirnya performing itu sudah lancar dan efektif. Dan kalau sudah selesai, tim ini mau diteruskan, apakah proyek berakhir ya dibubarkan kan gitu ya kalau di proyek. Saya kira gitu Pak Adi ya. Jadi hampir sama ya dengan teori-teori atau yang sudah dikerjakan para perusahaan-perusahaan besar. Cuman kadang-kadang kita sekarang trennya kan sudah ke human resource management itu sudah ke menggunakan teknologi, mendekatkan ke teknologi. Kan? Jadi apa yang kita rencanakan, kemudian apa yang kita laksanakan, itu semua terukur, Pak Di. Trennya kan sekarang gitu. Kadang-kadang kalau dulu kan kita tidak bisa mengukur tuh. Kadang-kadang ya wes berjalan saja, butuh orang, carikan, kerja. Kalau ada yang bermasalah, baru dipanggil, dikeluarkan. Hanya begitu-begitu. Tapi kita tidak bisa mengukur karena kadang-kala belum paham, kan gitu, tidak tahu ilmunya. Kadang-kala juga tidak ada tuntutan dari atasan gitu kan, harus melakukan ini ya akhirnya ya berjalan saja. Bahasa orang Jawa gelundung semprong ya, dengar Pak ya, kalau istilah gelundung semprong itu ya. Iya. Jadi ya seperti itu Pak, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ini materi saya pas 1 jam ya, seperti yang saya sampaikan. Ini beberapa saya skip karena nanti terlalu panjang juga kita bosen kan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab. Gitu Pak Fuad ya? Iya, alhamdulillah luar biasa, luar biasa. Suara saya terdengar baik nggak? Alhamdulillah lancar sekarang Pak. Suara saya putus-putus atau tidak? Boten sekarang tidak. Sekarang lebih baik ya? Ya, oke. Pindah posisi. Ini seperti, halo? Ya. Saya anggap ini adalah suatu prestasi juga ini, satu diskusi antar manajemen, ya kan? Ya, saya sebagai pengamat, nah gitu. Ya. Tapi ada beberapa pertanyaan saya ini, Pak, yang mungkin bisa diberikan komentar gitu. Ya. Kalau human resource management yang strategik itu, kalau zaman sekarang realisasinya, ya itu kan masalah tadi sudah disampaikan ya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah profit making, ya kan? Tadi kan dikatakan ujung dari semuanya itu adalah profit making, ya kan? Dan itu pas memang dengan kapitalisme itu ya itu. Apapun yang dikerjakan maka ujungnya harus putus lagi Ustaz. Itu namanya money, profit, gitu kan? Betul. Ya, kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu sering diabaikan. Iya. Jadi produk bisnis raksasa di dalam skala internasional itu misalnya, mereka nggak ragu untuk melindas pekerja yang miskin itu, untuk dihabisin.
aja miskin asal saya profit, asal ujungnya itu yang basic nih. Mungkin pas ini basic. Apapun yang dikerjakan ujungnya harus ada profit. Nggak peduli bahwa ada manusia-manusia yang banyak itu yang terlantarkan. Ya. Itu yang saya mengatakan ciri bisnis manajemen kapitalis. Ya, dan ini yang menurut saya adalah yang merusak. Ya. Merusak society itu. Kapitalisme itu merusak society-nya karena itu. Ya. Basic line. Sehingga sering disebutkan sebagai satu tragedi itu. Tragedi kapitalisme itu adalah basic line. Basic line-nya itu adalah profit. Nggak peduli berapa korban manusia termiskinkan, tersisihkan. Yang penting company saya profitable. Yeah. Itu saya bilang tolong menjadi catatan bagaimana cara mengatasinya. Dan justru dari sini kemudian tumbuh yang disebut sebagai outsourcing. Yeah. Jadi dengan outsourcing itu si company mempunyai jalan keluar untuk escaping dari SDM yang tidak ready for use. Yeah. Foto sesat. Ya kan? Begitu tidak ready for use, tapi langsung dicopot. Bukan dengan semata-mata dia pakai outsourcing-nya itu. Yeah. Yang mencopot outsourcing-nya, bukan dianya. Jadi ini menurut saya jahat sekali. Padahal sebetulnya company itu harus menolong karyawannya, membesarkan karyawannya. Kalau terpaksa dirumahkan dengan tanggung jawab yang besar. Tapi mereka tidak suka itu, tidak mau repot pokoknya. Itu yang tadi disebutkan sebagai kita konsult kepada pihak eksternal dan tahu beres. Dan tahu beresnya itu profitable. Yeah. Ini menurut saya bertentangan dengan nilai Islam. Bertentangan dengan nilai Islam. Islam itu kalau perlu tidak beruntung, asalkan bisa menyelamatkan manusia dari kemiskinan, dari kelaparan. Kalau orang dipecat tuh pasti akan miskin lah. Teorinya kan begitu. Nggak punya pekerjaan pastilah. Nah ini yang saya ingin supaya ada perubahan itu di dalam manajemen human resource itu oleh company-company yang sudah gede tapi masih kepingin untung saja. Mereka sekarang pakai teori yang disebut sebagai CSR itu, ya kan? Jadi social company, apa itu? Corporate social responsibility, Pak. Corporate social CSR, Yeah. responsibility. Corporate social. Jadi company itu mempunyai social responsibility-nya itu dalam bentuk dana. Setelah dia untung banyak, kemudian diambil dananya sebagian, kemudian diberikan dana itu kepada katanya sepertinya kepada rakyat yang miskin. Yeah. CSR-nya itu kan di situ. Company Social Responsibility. Nah, ternyata CSR pun mereka masih tidak terima itu. CSR-nya itu kemudian di-develop dalam bentuk bisnis juga dan mengembangkan juga human resource dan bahkan itu dipakai untuk men-support company-nya. Nah, itu kan sudah rusak. Sudah mengeksploitir human resource, begitu untung besar, kearon besarnya ada CSR, CSR-nya juga ternyata diputar lagi untuk kepentingan company-nya. Suatu universitas, suatu company gede, mempunyai CSR besar. Ternyata duitnya dipakai untuk mendirikan sekolah manajerial yang juga didanai dia, tapi juga ujungnya masuk ke dia juga. Tidak untuk memberdayakan rakyat miskin. Cuman dibalut saja dengan kata-kata sosial gitu ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ada university, ada sekolah-sekolah. Di sini teori yang berkembang dalam human resource management ini adalah teori eksploitatif, saya bilang. Dan itu harus ada cara untuk mengatasinya. Gitu.
Iya. Ini nomor satu yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Pak Adi juga selain Pak Eko ya, saya ingin mendapat dua tokoh yang sangat paham tentang masalah. Termasuk Telkom itu Pak Adi, itu CSR-nya dipakai untuk apa? Coba dicek. Saya sering mendapatkan keluhan dari bos-bos Telkom itu, gimana ini Pak Fuad kita bicara CSR, tapi dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin menanyakan sesuatu yang tadi itu tentang masalah outsourcing. Itu adalah satu proses yang tidak social care-nya itu tidak ada social care di sini, kontraproduktif. Kemudian yang kedua, kemudian yang tadi saya katakan ujungnya itu hanya masalah profit making, itu basic lain, ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang sifat kapitalisme. Dan kalau ada mungkin saudara perlu baca buku Tragedy of Basic Line, dan di situ dijelaskan ada banyak contoh bagaimana company dari barat yang besar di negara-negara berkembang itu, ya begitu saja ditinggalkan itu negara karena tidak menguntungkan, walaupun rakyat yang kemudian jatuh miskin tak karuan karena sudah terdependen pada dia. Itu harus diatasi itu, ya. Terus yang ketiga yang saya ingin ini sebagai sesuatu yang kemudian taktis, yang kalau kita mempunyai proyek dan proyeknya itu tidak material atau profit dalam bentuk materi, tapi profit dari human resource itu sendiri. Nah, ini harus ada spesifikasi yang berbeda. Saya mempunyai company, bukan company untuk mendapatkan duit, tapi company untuk social development. Apakah ada perbedaan dalam manajemennya? Saya mempunyai company, dan company itu bagaimana harus diolah sehingga dia mendapatkan bukan profit making dalam artian materi, tapi menjadikan human development itu sendiri, sehingga prosesnya kemudian snowballing. Artinya snowballing itu semakin banyak orang semakin pinter, semakin banyak orang yang semakin mengabdi, semakin banyak orang yang semakin sadar. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana manajemen untuk suatu company yang tidak basic line profit. Nah, ini sedang menjadi tantangan yang tidak banyak buku. Saya tidak sempat mendapat buku yang khusus seperti ini. Jadi sebetulnya misalnya salah praktikalnya, kita bicara tentang Islam. Kita tahu Islam itu menolong manusia. Islam itu akan membuat manusia itu menjadi manusia yang menjadi berkualitas baik. Ya. Terus kita mempunyai satu organisasi untuk mengembangkan Islam. Di situ mesti bukan profit making itu. Pasti adalah human development quality. Jadi di situ menurut saya manajemennya harus spesifik. Nah, ini juga tantangan ini. Coba kalau bisa diberikan pada saya beberapa prinsip-prinsip untuk suatu company yang menghasilkan bukan orientasinya bukan profit making, tapi adalah social development, Islamic development di dalam suatu society. Itu yang sekarang sedang menjadi problem shape itu, Pak. Problem shape itu di situ. Dan itu harus ada perbedaan itu. Bagaimana memotivate orang, tadi dikatakan ada kriteria yang disebut sebagai RACI itu. RACI, responsibility, accountability, ya, who is to be consulted, ya, kemudian who will be reported, nah, ya, dia kepada ngelapor kepada siapa. Nah, itu apakah masih berlaku itu RACI untuk society yang atau untuk company yang mempunyai orientasi social development, terutama dalam kaitan penyadaran Islam, Islamic Awareness Organization. Ini yang menurut saya harus ada ciri-ciri khusus, dan saya minta bagaimana penggambarannya. Terus termasuk kepada multi kriteria decision analysis.
Itu kalau diterapkan untuk suatu site yang seperti ini bagaimana? Apakah kita pecat itu orang? Nah, gitu. Apakah ada cara yang lain? Nah, gitu. Karena orientasinya sangat berbeda. Ini bagaimana itu? Multi kriteria decision basis, ya kan? Yang untuk kita membuat suatu langkah yang tegas di dalam organisasi yang non-profit tadi. Istilah non-profit itu adalah bukan non-profit tapi social Islamic awareness society itu profit itu yang disebutkan. Saya kira itu mungkin catatan saya yang disampaikan oleh Pak Eko. Monggo silakan. Termasuk otomatis mengukur loh ya, mengukur baik buruknya suatu prestasi, ya kan? Ya. Ya, sementara bagaimana Pak Eko? Mungkin Pak Adi juga bisa memberikan pendapatnya. Senang sekali saya mendengarkan. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi Pak Adi ini juga sangat paham sebetulnya dengan HRD saya lihat tadi. Dan alhamdulillah diskusinya jadi menarik Pak Fuad ya. Sangat saling mengisi gitu kan, antara teori dengan pengalaman dan aplikasi baik di tempat kita masing-masing. Gitu. Sedikit saya memberikan sedikit ulasan ya apa yang disampaikan Ustadz Fuad tadi. Memang teori-teori ini yang bikin itu kan bukan orang Islam ya. Jadi otomatis yang dihasilkan ya kapitalisme gitu kan, profit itu. Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Ustadz Fuad. Bagaimana kalau misalnya tentang non-profit, padahal yang seperti konsep Islam, the Islamic development. Jika kita punya sebuah perusahaan atau project itu yang outputnya itu bukan profit oriented, itu maksudnya Ustadz Fuad ya. Yang outputnya adalah bagaimana menghasilkan sosial atau apa yang bisa dinikmati bersama-sama. Saya rasa gini, kalau berdasarkan teori ini bisa kita masukkan dalam teori Tuchman ini, bagaimana kita menggabungkan personil-personil dulu yang memang sevisi dengan kita. Itu satu. Kedua, kita melakukan storming, sama tahapannya. Tapi nanti di hasil akhir tentu kita tidak bilang margin atau profit. Hasil akhirnya adalah standar atau target yang hendak kita capai. Contoh, misalnya kita itu adalah membentuk suatu organisasi. Katakan bahasanya Ustadz Fuad tadi company gitu ya. Tapi organisasi ini akan kita kembangkan bagaimana bisa dikenal atau bisa merekrut anggota yang banyak dan menjalankan visi dan misi kita. Itu kan. Nah, itu tidak mudah tentunya. Harus kita dapatkan tim-tim yang memang sesuai dulu dengan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan visi misi kita. Kita harus pilih orang-orang yang memang sudah secara keislamannya itu baik. Tidak harus sangat baik, tidak, tapi baik, kan? Sehingga kita bisa arahkan. Terus kemudian juga dari sisi kemampuannya dalam arti intelektualnya, dalam arti kemudian mungkin juga dari sisi sosialnya, pendidikannya, gitu kan? Intinya kan bagaimana kita meng-hire anggota dulu yang sesuai. Kita kan sudah punya itu strategi bisnis plan yang akan kita laksanakan, yaitu menghasilkan output bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum sosial. Nah, tentu kan orang-orangnya kan harus kita pilih yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, anggota-anggotanya. Terus tetap kita melakukan sebuah rutin training gitu kan, harus ada tahapan training. Trainingnya ya macam-macam, training yang bisa dilakukan. Ada bahasanya, ada yang mungkin kalau perlu ada sebuah team building gitu dengan tujuan yang sama, tapi yang Islami, gitu kan. Terus pada akhirnya
kita bisa menilai atau developing. Yang lemah itu kadang-kadang itu controlling kita, karena otoritasnya kalau ikatan seperti ini itu kadang-kadang lemah ya gitu. Kecuali kalau kita terikat di dalam sebuah perusahaan gitu, mau nggak mau harus jelas, kalau enggak dipecat gitu. Tapi kalau di organisasi kadang-kadang melakukan seperti itu bisa, mecat itu bisa. Tetapi who is the next? Kan gitu pertanyaannya. Cari orang tuh nggak mudah, kadang-kadang gitu Pak Fuad. Bisa dapat, tapi kadang-kadang juga masih ada tahapan lagi yang harus ketinggalan karena tools kita terlambat atau kita belum punya sebuah konsep yang matang terhadap rekrutmen baru itu. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan Pak Adi. Ya. Pak Adi, ya silakan. Ngelanjutin yang terakhir dulu itu. Sebenarnya saya ada komen untuk yang pertama, tapi biar nyambung dulu yang terakhir dulu deh, yang NGO ya, non-profit company atau organization. Kalau saya sih ngelihatnya ini, bahwa pertama harus ada kekuatan visi dan misi dari pendirinya. Kekuatan visi dan misi dari pendiri ini akan menggerakkan menjadi magnet untuk orang bisa bergabung, bisa mensupport organisasi ini. Itu dari segi kelembagaan atau organisasinya. Yang kedua, untuk operasionalnya, organisasi kalau hanya berisi orang-orang yang sama visi dan konseptor aja akan susah berjalan. Harus ada level operasional yang secara rutin itu menggerakkan roda organisasi atau perusahaan. Jadi harus ada orang yang di-hire untuk secara rutin menjalankan organisasi. Matilah. Dan untuk menjalankan organisasi ini butuh dana kan. Dana itu ya, dan kalau non profit berarti dari kekuatan supply. Azan ya. Azan di Surabaya nih. Surabaya masuk ya. Tadi saya udah duluan nih. Di sini sudah, di Pak Adi sudah. Barusan azan. Tadi saya sempat matiin. Ini di Lumajang belum ya? Nah, untuk menjalankan operasional rutin harian itu mau nggak mau ada sumber dana yang harus secara stabil mensupport organisasi itu. Dan disinilah tadi karena kekuatan visi misi, sumber dana itu bisa didapatkan apakah dengan cara donasi atau mendapatkan CSR dari sebuah perusahaan, atau organisasi itu membangun sebuah usaha yang bisa mendanai organisasi tadi, usaha yang profit untuk mendanai perusahaan tadi. Kayak dulu konsep Cahaya Amanah kan sebenarnya awalnya untuk mendanai remaja Masjid Al-Falah kan, dibangun itu sehingga sumber dana, dan itu yang saya terapkan di organisasi yang di Depok namanya BK Paksi, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia. Jadi saya punya toko, bikin toko, jadi Cahaya Amanahnya itu saya bentuk namanya Alif Galeri Muslim, itu untuk jualan, profit oriented di situ, tapi hasilnya untuk membiayai organisasi BK Paksinya tadi. Jadi di situ tetap ada prosesnya, dan untuk menjalankan organisasi memang butuh leader yang kuat, visi dan misi yang kuat, sehingga semua penggerak dari organisasi itu bisa tetap aktif di dalamnya. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi saya yang kurang tadi kayaknya masalah budaya perusahaan, corporate culture yang belum disentuh nih di human resource management nih, Cak Eko. Ya, masih di behavior itu mungkin ya. Iya, yang ini kan benar-benar teknis untuk human resource development dan manajemennya ya. Tapi untuk mengeratkan tadi sebenarnya ada lagi corporate culture. Itu yang menjadi energi penggerak, inner control dan energi penggerak dari masing-masing individu manusianya, agar tanpa harus istilahnya baterai itu bisa recharge
masing-masing recharge sendiri gitu. Bisa auto recharge di masing-masing individunya dengan menerapkan corporate culture di masing-masing perusahaan. Nah, sekarang ini yang menarik di BUMN ini sekarang ada namanya budaya akhlak. Kemarin baru saja sosialisasi habisnya. Dipandu langsung oleh Ari Ginanjar, SQ, pakar SQ. Akhlak itu singkatan dari amanah, kompeten, harmoni, loyalty, agile, fleksibel, and K itu kolaborasi. Nah, ini budaya yang dikembangkan di BUMN, nanti semua BUMN akan menerapkan itu, dan itu sudah diterapkan di Telkom juga. Dan ini kan amanah ini kan hubungannya dengan tanggung jawab terhadap kejujuran lah. Ini hablum minallahnya di sini, amanah. Kompeten itu bagian dari profesionalisme. Semua harus tahu kompeten di bidangnya. Kemudian harmoni ini bisa mudah beradaptasi dan saling sinergi, tidak saling percaya dan berharmonis lah. Kemudian loyalty berarti dia loyal terhadap perusahaannya karena tidak berkhianat. Kemudian agile itu fleksibel, adaptif, mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan bisnis, perubahan kebijakan dan sebagainya. Dan kolaborasi itu terkait dengan kerjasama antar unit kerja di perusahaan yang besar. Nah, itu ditanamkan budaya-budaya itu. Di samping teknik tadi, manajemen, planning, actuating, controlling, dan sebagainya, sebagai bagian dari ini. Dan itu nanti mungkin yang dengan tambahan culture ini, human resource management ini jadi bisa istilahnya mesin itu ada pelumasnya. Sehingga corporate strategi, visi misi untuk perusahaan itu kan ya mau nggak mau memang harus ada profit. Kalau memang perusahaan itu dibangun untuk profit, ya ujungnya profit. Tapi bagaimana profit ini bisa tidak menzolimi orang lain, menzolimi lingkungan, menzolimi karyawannya. Itu yang perlu diperlukan tadi, dijaga dengan budaya perusahaan tadi. Itu sih. Tetap sih memang bukan berarti ketika kita mencari profit itu adalah, kalau menurut saya ya, bukan berarti kita jadi kapitalis, kalau menurut saya. Tapi tetap ketika perusahaan itu dibangun dengan memang tujuannya profit oriented, ya berarti ujung-ujungnya harus arah profit biar bisa berjalan terus perusahaannya. Tinggal nanti bagaimana profit itu didapat dengan tanpa menzolimi lingkungan, menzolimi karyawannya, dan menzolimi Allah. Makanya tadi dengan budaya perusahaan tadi yang tadi itu contohnya, ini kezoliman itu bisa dihindari, bisa tetap tidak menyebut label Islam, tapi secara implementasi itu berasaskan pada ajaran Islam. Gitu kalau menurut pendapat saya, Ustaz. Oke, mana saat ini sudah duhur? Iya, ini sudah duhur. Oh, mic-nya masih belum nyala, Ustaz. Mic-nya masih belum dihidupin. Ustaz, mic-nya mati. Ustaz. Ya, oke. Ya, ini ya waktunya sudah duhur, sudah juga selesai 11.00, ya. 11.30. Jadi masih ada istilahnya belum tuntas lah bahasan ini. Kapan-kapan kita bicarakan lagi. Tetapi satu catatan saya ini, bayangkan loh, saya seperti ini, peminatnya minimal sekali loh. Iya. Mas Adi, coba ini bagian dari society kita. Society kita coba lihat sesuatu yang mempunyai nilai besar dalam kehidupan. Bicarakan tentang masalah manajemen, kemanfaatan orang. Tapi karena tidak ada profit making di sini, ya kan? Maka mereka tidak responsif.
Nah, ini bagian dari suatu yang menurut saya yang tadi kalau disebutkan sebagai suatu yang bagus itu namanya corporate culture itu. Corporate culture kita itu sudah ke materialism. Iya. Corporate culture kita kemarin dibungkus dengan apapun. Dibungkus dengan akhlak, kayak dibungkus dengan apa. Tapi itu materialism. Hedonism. Tidak ada itu harapan bahwa di sini saya akan mendapatkan pahala. Tidak. Di sini akan mendapatkan surga. Tidak. Di sini akan mendapatkan ketenangan hati. Tidak. Ujungnya kembali kepada profit materialism. Hedonism. Dan itu yang sudah mendunia sekarang. Jadi bagaimana kita bisa ya mengutak-atik ini, bisa merubah ini, apalagi di company besar seperti Pak Adi ini, yuk cobalah bagaimana itu bisa masuk kepada sesuatu yang lebih merubah cara berpikir itu. Jangan sampai kita ujungnya ya materialism, hedonism, bungkusnya aja dengan jargon-jargon Islam. Dan ini yang saya bilang kesalahan di dalam dunia kita sekarang itu di situ. Kalau Rasulullah membangun kan tidak begitu. Di waktu di Mekah itu dikatakan la ilaha illallah, dan untuk itu duit itu malah grojok untuk membuat orang itu kemudian sadar supaya la ilaha illallah, bukan Lata Uzza atau yang lain. Dan itu prosesnya 13 tahun itu. Harta Rasulullah habis itu. Dari konglomerat Mekah menjadi nggak punya apa-apa. Jadi ada unsur yang jangan dilupakan ya, bahwa untuk melakukan suatu proses penyadaran, penyelamatan umat manusia, diperlukan pengorbanan harta benda. Jadi di situ pasti sudah bukan lagi hedonisme materialisme isinya. Nah, ini mungkin bisa diteruskan nanti pada kesempatan yang lain. Pak Adi, ojo lungo ya. Kalau kita membuat lagi acara-acara tolong share. Sebentar lagi kita akan membuat satu manajemen juga, Mas Yan. Tapi kita kemas dengan bentuk yang lain. Ya. Saya kira begitu. Pak Eko silakan ditutuplah setelah diberikan pesan-pesan terakhir. Jadi ini kita gayanya gaya sangat apa istilahnya ya, terbuka gitu. Pola kita mengelola manajemen online kita UDLT. Ya. Saya kira begitu catatan saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan Pak Adi terima kasih juga atas komentar-komentarnya. Monggo silakan. Ya. Sebelum saya tutup nanti. Monggo Pak Eko. Saya juga minta. Terima kasih banyak Ustadz Fuad dan Pak Adi, sangat menarik sekali walaupun dengan peserta yang minimal, tetapi baik. sama paham. Diskusi ini sebetulnya sangat bagus, tapi ya kembali lagi ya mudah-mudahan lah perjuangan kita berikutnya itu tetap bisa istiqomah Pak Adi ya. Nanti kalau misalnya ada undangan-undangan UDLT dan sebagainya, mungkin kalau bisa Pak Adi bisa. Channel YouTube-nya enggak, Cak Eko? Ini direkam ya Ustadz ya? Ya, kalau ada, insya Allah nanti saya akan rekam dan akan ada rekamannya. Ya, di-upload di YouTube nggak? Akan ada rekamannya insya Allah. Di YouTube. Apa ada usul Pak Edi? Enggak, apakah rekamannya dengan YouTube? Di YouTube nggak? Di YouTube Pak Edi. Ada ya? Ya, insya Allah ada. Di YouTube, Ustadz, maksudnya rekamannya nanti bisa di YouTube gitu. Ya, di YouTube nanti rekamannya. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Jadi mungkin ya perjuangan kita tidak bisa sampai di sini saja, harus terus ya Pak Adi ya. Ustadz Fuad, saya sangat terima kasih dan tetap bisa mengikuti semangat Ustadz Fuad. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan ditemukan Allah bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Amin. Amin. Oke, kami tutup Pak Adi. Mungkin ada yang disampaikan Pak Adi? Aman. Ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.